saya Irawan Wali Asad. Kita bawakan materi tentang gimana kebijakan Kuarnas terhadap budaya ramah lingkungan. Sasarannya akan ke sana. Terus yang kedua, gimana pelaksanaan kebijakan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Siak atas kebijakan Kuarnas. Yang terakhir itu adalah bagaimana implementasi secara langsung yang bisa berdampak secara positif maupun negatif atas kebijakan-kebijakan tadi. Yang pertama, saya kira kita sudah dengar bersama tadi, ada beberapa hal. Yang pertama masalah ramah lingkungan ini, yang pertama masalah tumbuhan, ya, dengan berbagai macam jenis. Yang kedua, gimana masalah tanah. Yang ketiga, bagaimana masalah air, dan yang ketiga, bagaimana masalah energi. Komponen besar inilah yang kita harapkan di anak-anak pramuka, adik-adik pramuka kita yang ada di lingkungan depan untuk bagaimana dia bisa wujudkan. Ya, contohnya, yang pertama masalah tanah, lingkungan hidup, ya, masalah tumbuhan. Kenapa itu kita harus jaga? Karena dampak dari kerusakan lingkungan sangat luas. Apa yang terjadi di negara kita, bencana alam sangat besar kontribusi akibat kerusakan itu, kerusakan hutan. Yang kedua masalah tanah. Tanah itu kan tadi kita sudah dengar, secara teknis dia adalah sebagai resapan. Air yang dibutuhkan oleh manusia, kalau tidak ada tampungannya, tidak ada resapannya, berarti secara langsung kita akan rasakan kekurangan air. Yang ketiga, masalah energi. Ya, masalah energi. Energi yang dimaksud sebenarnya gimana peran kita yang secara sederhana saja bagi adik-adik pramuka kita. Penggunaan listrik, ya. Kalau sudah siang hari, itu jangan dihidupkan, dimatikan. Ini hal yang mendasar, hal yang mendasar. Tetapi ini adalah kontribusi besar pramuka, terutama anak-anak didik, apabila dia bisa lakukan. Dan pada akhirnya, konsep kelestarian lingkungan hidup yang kita jalankan kebijakan pramuka, dan tadi sudah kita dengarkan kebijakan di Kabupaten Siak, itu bisa bernilai ekonomis, ya kan? Dia bisa bernilai ekonomis. Ya, contohnya saja, ya, kalau tadinya penyebab hutan itu akan ada bencana, ya negatifnya ya jelas ekonomi rusak. Tetapi kalau itu dipelihara, maka akan menghasilkan sesuatu, terutama tanaman-tanaman produktif, sekaligus menjaga tanah, menjaga air. Kan gitu, itu sederhananya. Ya, begitu juga masalah terutama energi. Ya. Energi ini kan ya dengan kondisi kita saat sekarang ini kan agak kesulitan, ya. Negatifnya ya kita secara sederhana dalam rumah tangga itu akan boros, akan terjadi pengeluaran akibat energi yang kita gunakan terlalu banyak, akan gitu. Berarti kebalikannya akan berdampak menghemat. Nah, kita diharapkan peranan pramuka itu pertama di lingkungan keluarga, dan yang kedua di lingkungan sekitar dan lingkungan secara umum. Jadi kalau konsep dulu yang saya katakan konsep lingkungan itu hanya pada tumbuhan, ternyata pengembangannya itu sangat banyak. Sederhana tadi yang kita harapkan sebenarnya, karena ini salah satu masalah dalam lingkungan itu sampah. Saya kira sudah terjawab. Sampah itu mungkin kita berpikir sederhana itu dampak negatifnya tinggi, ya. Dia pengaruhi lingkungan, berbau, busuk, menimbulkan berbagai macam efek. Ya, tetapi tadi kita sudah dengar, ternyata nilainya itu positif semua. Sampah plastik apabila dipisah, ya itu akan bernilai uang, akan bernilai rupiah. Kalau sampah-sampah lainnya akan jadi pupuk, maka itu juga akan berlipat. Nah, ini yang kita harapkan dia tumbuh dari gerakan pramuka. Itu intinya dari apa tadi yang kita sampaikan. Karena yang hadir ini adalah tingkatan kedua dalam proses pembinaan gerakan pramuka, ya, dari Siaga ke Penggalang, maka kita harapkan mereka ini yang ada di kelompok Penggalang ini yang menjadi pionir, ya, untuk bisa melaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, dan dia bisa mengembangkan di lingkungan yang lebih besar. Nah, tentunya dengan konsep pengelolaan sampah, ya, itu tadi
ya kan berarti perlu dukungan dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah, nanti pelaksanaannya dan dilaksanakan oleh adik-adik pramuka. Tetapi sebenarnya tanpa itu juga bisa secara mandiri, ya, secara mandiri. Nggak ada yang bisa larang untuk kita ambil sampah plastik, ya. Nggak ada yang bisa larang kalau kita menjual dari hasil sampah kita. Makanya tadi saya katakan, kalau dulu kita diajar gimana menabung, tapi nggak diajar bagaimana mencari yang mau ditabung. Akhirnya kita menjadi formalitas. Kita menabung tapi minta duit sama orang tua. Nah, dengan konsep tadi itu ramah lingkungan, kita harapkan dia bermuara ke sana.